Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengungkapkan usulan perubahan pasal dalam revisi Undang-Undang TNI yang tengah digodok. Pihaknya ingin ada aturan yang memperjelas batasan dan mekanisme pelibatan TNI di jabatan non-militer. Hal itu disampaikan Syafri dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 11 Maret. Silakan kepada yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Komisi 1 DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto guna membahas rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang TNI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 11 Maret 2025. Dalam rapat tersebut, Menhan Syafri Syamsuddin menyampaikan usulan dalam perubahan pasal dalam revisi Undang-Undang TNI yang saat ini tengah digodok. Syafri menyebut setidaknya ada 4 sasaran dalam perubahan Undang-Undang TNI, yakni untuk memperkuat kebijakan modernisasi alutsista, memperjelas batasan dan mekanisme TNI dalam tugas non-militer, serta meningkatkan kesejahteraan prajurit dan usia pensiun. Dalam kesempatan tersebut, Menhan juga menyertakan pasal-pasal perubahan di RUU TNI dari pemerintah. Adapun yang ditekankan adalah kedudukan TNI di pasal 3, penempatan prajurit TNI di kementerian atau lembaga pasal 47, dan batas usia pensiun pasal 53. Perubahan Undang-Undang TNI diajukan oleh pihak DPR RI diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas terhadap peran TNI pada tugas lain selain perang tanpa melanggar prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang terhormat, adapun yang menjadi sasaran dalam perubahan Undang-Undang TNI diantaranya 1. Memperkuat kebijakan modernisasi alutsista dan industri pertahanan di dalam negeri. 2. Memperjelas batasan dan mekanisme pelibatan TNI dalam tugas non-militer. 3. Meningkatkan kesejahteraan prajurit serta jaminan sosial bagi prajurit. 4. Menyesuaikan ketentuan terkait kepemimpinan, jenjang karier, dan usia pensiun sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pemerintah mengapresiasi dan berterima kasih atas upaya DPR RI, khususnya Komisi 1 DPR RI, untuk melanjutkan pembahasan RUU ini pada tahun 2025. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR terbuka menerima masukan dari seluruh elemen masyarakat dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia TNI. Hal itu disampaikan Puan dalam konferensi pers di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, di tengah pembahasan revisi Undang-Undang TNI dalam rapat kerja Komisi 1 DPR bersama Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Wakil Menteri Keuangan, serta Wakil Menteri Sekretariat Negara. Tentu saja DPR membuka diri untuk menerima masukan dari seluruh elemen masyarakat dalam hal pembahasan RUU TNI ini. Bagi kami, yang akan diputuskan nanti adalah insya Allah adalah yang terbaik buat bangsa dan negara. Juli Suwarti dan Ketut Sumadiase melaporkan.